Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral ikhwah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah pada malam ini kita masih mendapatkan kenikmatan sehat dari Allah Ta'ala. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita masih dalam kitab yaitu Lum'atul I'tiqad yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dan juga disyarah oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Penjelasan yang akan kita baca dalam kitab aslinya halaman 70. Ini cetakan yang ada pada kitab saya. Faslun, fasl maknanya pembahasan, penjelasan. Kalamullahi ta'ala atau faslu kalamillahi ta'ala. Boleh dibaca dua. Faslun maknanya ini fasal kalamullah, bicaranya Allah. Nah, kita bayangkan kalau kita ini diajak oleh orang tua bicara, berarti orang tua itu senang sama kita. Diajak oleh istri kita bicara, berarti dia senang dengan kita. Diajak oleh orang yang besar bebannya, yang punya pangkat, senang. Bagaimana yang mengajak kita bicara itu Allah, yang menciptakan kita, yang memenuhi semua kebutuhan kita. Kita sakit, Allah yang menyembuhkan. Kita butuh udara, Allah yang ngasih kita udara. Kita haus, Allah yang ngasih minum. Kita lapar, Allah Ta'ala yang ngasih makan. Kita mau buang air, dimudahkan oleh Allah. Berapa banyak kenikmatannya Allah. Bagaimana kita tidak bersyukur, tidak memuji Allah Ta'ala, maka kita wajib mengucapkan alhamdulillah. Itulah lisan kita. Hati kita meyakini semua kenikmatan dari Allah. Anggota badan kita melaksanakan yang diperintah oleh Allah Ta'ala maupun yang wajib atau sunnah, dan meninggalkan larangan yang haram maupun yang makruh. Jadi Allah Ta'ala itu berbicara dan akan mengajak bicaranya hamba yang beriman. Bahkan pernah bicara di dunia kepada para anbiya-Nya. Adapun orang secara umum tidak. Baik, kita baca Al-Imam mu'allif rahimahullah ta'ala, wa min sifatillahi ta'ala, dan di antara sifat-sifat Allah, sifatnya Allah Ta'ala banyak, tidak bisa kita hitung, dan semua sifatnya Allah Ta'ala sempurna, baik. Annahu mutakallimun bi kalamin qadimin, bahwa beliau itu bicara dengan bicara yang qadim. Qadimannya lam yazal wa la yazalu mutakalliman. Maka Allah Ta'ala memiliki sifat bicara, ya, dan bicaranya lain dengan kita. Kita itu baru bisa bicara kalau sudah berumur beberapa bulan atau berapa tahun. Jadi asalnya kita tidak bisa bicara, lalu bicara, dan nanti lama-lama nggak bisa bicara. Kapan? Mati. Atau orang itu tidur nggak bisa bicara deh. Tapi Allah Ta'ala mutakallimun bi kalamin qadim, yang senantiasa lam yazal wa la yazalu mutakalliman, terus menerus bicara. Ya, sebelum Allah Ta'ala menciptakan makhluknya, Allah Ta'ala sudah memiliki sifat kalam. Inilah bedanya kalamullah dengan kalamnya manusia atau makhluk. Yusmi'uhu minhu man sya'a min khalqihi, maka Allah Ta'ala memperdengarkan bicaranya ini
kepada siapa saja yang Allah kehendaki dari makhluknya. Diajak bicara nabinya, diajak bicara malaikat, diajak bicara hamba yang beriman nanti besok pada hari kiamat, bahkan tanpa penerjemah, min ghairi tarjuman. Jadi orang mukmin akan diajak bicara oleh Allah Ta'ala, ya. Tetapi tanpa terjemah. Nah, bagaimana kita tidak bisa bahasa Arab? Allah Maha tahu, ya. Allah Maha tahu. Kita di dunia tidak bisa melihat Allah, tapi di akhirat kita diberi kemampuan untuk melihat Allah Ta'ala. Insya Allah kita berharap, karena itu kenikmatan yang paling besar. Kenikmatan yang paling besar bahwa orang mukmin akan melihat Allah, diizinkan Allah melihat dan diajak bicara. Dan ini dua sifat yang ditolak oleh Mu'tazilah, kelompok Khawarij, dan juga yang lainnya, kelompok juga Jahmiyah. Sami'ahu Musa alaihissalam minhu min ghairi wasitah. Nah, pernah pula Nabi Musa alaihissalam mendengar bicaranya Allah tanpa perantara, langsung. Cuma jangan menanya bagaimana, kita hanya dikabari, bukan dijelaskan, yaitu tentang caranya. Dan kita harus mengimani. Ada mencara kita tidak tahu. Jangankan bagaimana kita, yaitu bisa membayangkan bagaimana bicaranya Allah Ta'ala pada Nabi Musa. Kita ini lahir, ya, kita bisa bicara, ini Allah yang menciptakan. Ada mulut kita tidak bisa bicara, tubuh ini bisa bicara. Ini bisa membedakan bau aroma. Ini bisa membedakan suara. Kenapa kita tidak heran? Wa sami'a Jibril alaihissalam. Nah, malaikat Jibril juga mendengar tanpa wasithah. Wa man adzina lahu min malaikatihi wa rusulihi, dan juga hamba-hamba Allah Ta'ala yang diizinkan diajak bicara, di antaranya malaikatnya dan juga para utusannya. Nah, ini yang harus kita imani. Ini semuanya nanti ada dalil. Begitu para ulama sunnah bicara pendek poin-poinnya, lalu nanti menyertakan dalil. Tidak ada paling bisanya kita faham, paling dicernanya oleh pikiran kita, mudah untuk dihafal, melainkan kalam Allah. Karena asdaqul hadis, paling benar yang bicara. Yang nomor dua, sabdanya beliau. Orang awam setingkat apapun tahu, faham. Hanya beberapa ayat mutasyabihat atau hadis-hadis yang menjelaskan tentang masalah urusan gaib. Dan oleh karena itu Imam Ahmad mengatakan, masalah urusan gaib la taqul lima wala kaifa. Kamu jangan mengatakan mengapa dan bagaimana, tidak boleh. Kita itu disuruh beriman, ya. Karena urusan gaib kita disuruh beriman. Urusan dunia kita disuruh melihat. Qul siru fil ardh. Berjalan kamu di permukaan bumi, fanzuru, perhatikan, lihatlah. Tapi untuk urusan akhirat kita suruh mengimani. Dan tidak ada satupun dari kalangan para sahabat mengapa atau bagaimana. Karena itu urusan gaib. Kita hanya wajib mengimani, menerima. Menanyakan bagaimana kita tidak tahu, dan kita tidak akan dituntut oleh Allah Ta'ala tentang bagaimananya, karena ini urusan gaib. Selanjutnya, wa annahu subhanahu yukallimul mu'minina. Sesungguhnya Allah Ta'ala akan berbicara pada orang mukmin kapan? Fil akhirah, bukan fid dunia, di akhirat nanti. Nanti dia ada nikmat yang paling besar bagi orang ahli surga, melainkan melihat ru'yatullah dan diajak bicara. Ya, itu tadi contohnya kalau kita ada tamu besar, diajak bicara, oh senang, direkam, difoto, aku diajak bicara oleh bapak ini, bapak itu. Padahal itu makhluk sama kita. Bagaimana yang mengajak bicara ini? Yang menciptakan kita, yang belum pernah kita lihat oleh mata kita, tapi sudah kita nikmati sekian banyak nikmatnya. Wa yukallimunahu, ya. Dan juga orang beriman akan bicara
dengan Allah Ta'ala. Yukallimunahu. Ya, nanti akan ada dalilnya. Nah, inilah satu hal yang harus kita yaitu upayakan. Bagaimana kita ini nanti meninggal dunia bisa berbicara dengan Allah, diajak bicara oleh Allah. Dan itu tidak mungkin kecuali orang beriman, yang berilmu, yang beramal soleh. Jadi kunci untuk masuk surga itu lebih mudah daripada kunci untuk menjadi orang kaya. Belum tentu seumur hidup orang itu akan kaya, karena persyaratan kaya banyak sekali. Tapi persyaratan masuk surga 3. Orang itu muslim. Yang nomor 2 ikhlas karena Allah Ta'ala. Nomor 3 beramal soleh. Beramal solehnya orang sakit lain dengan orang sehat. Beramal solehnya orang miskin lain dengan orang kaya. Beramal solehnya laki-laki lain dengan wanita. Semua ada penempatan sendiri-sendiri. Bagaimana kita tidak ingin untuk diajak bicara oleh Allah Ta'ala, tidak ingin bertemu dengan Allah Ta'ala, itu semuanya bisa kita peroleh insya Allah jika kita beramal. Karena Allah berfirman, wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Surga yang sangat indah, kenikmatan yang belum pernah kita lihat di dunia, belum pernah kita dengar oleh telinga kita, belum pernah terlintas oleh pikiran kita, itu akan diberikan oleh Allah Ta'ala untuk orang beramal. Nah, ya, untuk orang beramalnya beramal soleh. Bukan diberikan untuk orang kaya atau orang miskin, tidak, diberikan untuk orang beramal. Wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Ba itu bak sababiyah. Di antara sebabnya orang itu beramal soleh. Satu amal digandakan 10 sampai 700. Jadi kalau kita berharap ingin masuk surga itu modalnya gampang. Makan dengan baik tangan kanan, baca bismillah satu teguhan, alhamdulillah. Ya. Masuk masjid, kaki yang mana dulu? Kanan. Baca Allah maftahli abwaaba rahmatik. Di dalam masjid kita berzikir, keluar kaki kiri, kemudian juga doa Allahumma inni as'aluka min fadlik. Bekal-bekal masuk surga. Belum lagi ke WC. Siapa yang tidak bisa masuk masjid? Dan siapa tidak bisa masuk WC? Siapa tidak bisa masuk keluar rumah? Tetapi itu semuanya dengan ilmu dan dia amalkan. Mencari rezeki susah, cari pahala mudah. Karena Allah Ta'ala berfirman, ad-dinu yusr. Din itu mudah. Kita ingin zakat, ingin sedekah, tidak punya, subhanallah, gantinya zakat. Ingin haji, sekarang kan dilarang. Ingin umroh tidak bisa, sholat subuh berjamaah di masjid. Beberapa saat setelah terbit matahari menjulang, kita sebelum keluar sholat 2 rakaat duha. Pahalanya seperti kahajjan wa umrotan taman sempurna, seperti haji yang sempurna, seperti yaitu umrah yang sempurna. Subhanallah. Cari surga mudah. Orang sakit bisa, orang kurus, miskin, cacat badan bisa. Tapi kalau kita tidak bisa bangun, merangkak jalan, kita mau jadi supir ditolak, mau ngelamar di pabrik mesti ditolak. Di pabrik butuh tenaga yang kuat. Mau jadi polisi dilihat dari giginya, tingginya berapa, kakinya O apa X. Masuk surga kaki O X nggak apa-apa. Nah, kita ini dimudahkan oleh Allah Ta'ala, tapi kita cari yang sulit. Kita lanjutkan. Fayazurunahu wa ya'dhanu lahum, maka Allah mengizinkan mereka ahli surga fayazurunahu untuk menziarahi Allah. Tapi ini hadisnya lemah. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, lemah karena ada salah seorang rawi sanad namanya Abdul Hamid bin Khubayb, ya, bin Abil Asrin Soduk. Soduk itu maknanya yaitu derajat yang paling rendah dari
yakni dari sikoh. Kalau al-muntaha sikoh ini yang kuat hafalannya, nah, tapi yang paling rendah. Dan juga di sini dijelaskan akhtoah, banyak kelirunya. Subhanallah. Orang ahli hadis itu kalau didatangi terus sekarang bisa menghafal, besok lupa, nggak diterima hadisnya. Ya, nggak diterima. Kalau lupa 4 kali 5 kali, maka hadisnya dikatakan ada hadis yang yaitu mungkar, diingkari. Betul-betul orang dulu mencari ilmu itu bukan sembarang di internet yang lainnya, didatangi dulu. Imam Bukhari pernah dites hafal 100 hadis, ketika 1 tahun datang disuruh menghafalkan semuanya 100 hafal. Makanya para ulama sunnah memberi penjelasan setelah Al-Quran, hadis yang bisa dipercaya hadis Bukhari karena semuanya sahih. Kemudian berikutnya derajatnya hadis Muslim. Hadis Muslim itu ada yang dhaif yang dibawa, tapi untuk pendukung hadis yang pertama. Yang paling sahih hadis Muslim yang paling pertama, yang paling kurang yaitu kuat yang paling akhir, dan yang akhir itu hanya dukungan sebagai yaitu pendukung untuk yang pertama. Nah, di sini dijelaskan jadi yaitu tidaklah mereka mengunjungi Allah, tapi Allah yang datang. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa, itu ayatnya. Maka Allah Ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa 164, wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah Ta'ala telah berbicara kepada Nabi Musa, benar-benar bicara. Tapi jangan menanya bagaimana, beliau telah meninggal dunia. Kita hanya dikabari. Dan ini menunjukkan di dunia yang diajak bicara oleh Allah Ta'ala utusannya. Bakallamallahu Musa taklima. Makna kalimat taklima kalau kita dalam bahasa Arab itu namanya maf'ul mutlaq. Diambil dari fiilnya kalama. Benar-benar dia bicara. Benar-benar Allah Ta'ala mengajak bicara kepada Nabi Musa. Namun bagaimana kita tidak tahu. Namanya diajak bicara jelas. Fulan diajak bicara oleh temannya, selesai. Cuma tidak sama Allah Ta'ala mengajak bicara kepada Nabi Musa. Yang nomor 2, surat Al-A'raf 144. Kita yang mendengar sudah dapat pahala, mencatatnya dapat pahala di tangan, memahaminya dapat pahala. Allah Ta'ala berfirman, afala yatadabbaruna al-Quran. Mengapa mereka tidak memahaminya? Am ala qulubihim akfaluha, ataukah hati mereka tertutup? Nah, apalagi kita bisa membawa kitabnya. Kitabnya murah saja. Para ulama dulu membaca kitab. Ada orang kelompok-kelompok tertentu pintar membaca kitab. Kenapa? Setiap taklim itu dibawa. Kita ini asalnya tidak bisa membaca. Bisa membaca itu ketika kita melihat terus. Ya. Anak saya itu tahu jalan menuju ke sini, tapi karena saya jalannya tidak tahu. Jadi tahu itu, mengerti itu karena sebab yaitu membaca. Karena sebab melihat Rasulullah SAW asalnya nggak bisa baca, ummi, la ya'riful kitab wa la ya'riful qiraah, tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Tapi malaikat Jibril mengajari, Iqra, baca. Katanya Nabi Muhammad SAW, ma'ana biqari, saya tidak bisa membaca. Suruh lagi, Iqra, ayo baca. Sampai dituntunnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, ini kesalahan kita, ini kurang kita ini masih gayanya mendengar. Iya, kitab murah ini. Ada sebagian mas, tapi lama-lama bisa dilihat. Oh ini, nah jangan apalagi diartikan. Ada kelompok tertentu pintar tapi mangkul. Nah, sehingga mangkulnya apa kata gurunya. Kita enggak, kita kitab Allah yang kita baca, kita para ulama. Makanya sekarang dengan dakwah as-sunnah ini, nah mulai bergejolak. Nah, orang-orang yang dakwanya hizbiyah atau dakwanya bid'ah, nah mau mendengar, oh ternyata itu yang benar. Nah, kita upayakan bagaimana bisa, dan upayakan bahasa Arabnya jangan bahasa Indonesia.
Lama-lama bisa kita itu. Dulu kita itu lahir bisa bahasa Indonesia, tidak bisa. Sekarang banyak tidak bisa bahasa Jawa. Iya kan, orang Jawa nggak bisa ngomong Jawa. Kenapa ditinggalkan dulu? Ono coroko, monggo botongo. Sekarang nggak ada. Kalau bahasa Indonesia, orang Jawa nggak ngerti orang Jawa. Kita kalau bisa Jawa, nanti dakwah di Tulungagung bahasa Jawa. Ya kasar-kasar sedikit, yang penting tahu mereka. Bahasa halusnya ambil lagi. Nah, kenapa kita ini butuh? Apalagi nanti kalau kita sudah bisa bahasa Arab, wow ini faham. Kalau nggak bisa bahasa Arab itu susah kita. Kenapa? Allah bicara dengan bahasa Arab, Rasulullah SAW dengan bahasa Arab, para sahabatnya dengan bahasa Arab, ulama-ulama yang dari Bukhari yang lainnya pakai bahasa Arab, tafsir bahasa Arab, diterjemahkan lain. Bahkan Umar bin Khattab haram menerjemahkan Quran dengan bahasa selain bahasa Arab supaya membiasakan diri. Nah, ya, baik kita lanjutkan. Surat Al-A'raf nomor 144. Ya Musa, inni istafaituka 'alan nasi bi risalati wa bi kalami. Inilah keutamanya Nabi Musa, dikatakan kalimullah, yang diajak bicara oleh Allah. Ya Musa, wahai Musa, berarti Allah bicara. Inni istafaituka, saya ini memilih kamu, memilih menjadi utusan. Alan nasi, dari sekian banyak manusia. Birisalati, dengan aku sampaikan risalahku ini kepadamu, wa bi kalami, dan dengan bicaraku kepadamu. Ini menunjukkan Allah bicara, bantahan terhadap kelompok Jahmiyah, katanya Allah Ta'ala tidak bicara. Nanti kalau bicara itu mukhtas baru. Demikian juga kelompok Mu'tazilah bahkan Asy'ariyah. Tapi Asy'ariyah itu mengakui adanya Allah Ta'ala hidup, Allah Ta'ala berilmu, Allah Ta'ala melihat. Kenapa mereka tidak menetapkan Allah Ta'ala senang, tidak menetapkan Allah Ta'ala benci? Katanya itu sifat mukhtas, mukhalafatun lil khawatis, ya, qiyamun binafsihi. Nah itu yaitu akidah syariah yang keliru. Akidah yang benar, kita menetapkan nama dan sifat yang Allah tetapkan dalam Al-Quran dan yang beliau tetapkan dalam hadis, tanpa kita menyamakan dan tanpa kita mengatakan bagaimana, tanpa kita meniadakannya, tanpa kita memalingkan maknanya kepada makna yang lain. Itu kaidah yang harus kita fahami. Jadi di sini Allah Ta'ala menjelaskan dalam surat Al-A'raf 144 bahwa Allah Ta'ala mengajak bicara kepada Nabi Musa alaihissalam. Wa qala subhanahu wa ta'ala, demikian juga Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat as-salisah wal khamsin ba'da mi'ataini 253, minhum man kallamallah. Ya, minhum man kallamallah, sebagian di antara mereka ini Allah Ta'ala mengajak bicara. Nah, man kallamallah, diajak di dunia. Tetapi yang diajak bukanlah manusia umum, tapi para utusan Allah, di antaranya malaikatnya, malaikat utusan di langit, para utusan manusia di bumi. Wa qala ta'ala, dan juga Allah berfirman pula di dalam surat Asy-Syura al-ayat al-waqidah ba'dal khamsin 51. Wa ma kana li basharin ayyukallimahullahu illa wahyan aw mi wara'i hijab. Ya. Wa ma kana, dan tidaklah ada li basaran untuk manusia, ayyukallimahullahu, diajak bicara oleh Allah Ta'ala, illa wahyan, kecuali orang-orang yang mendapatkan wahyu. Yang mendapatkan wahyu adalah para utusan Allah Ta'ala. Aw mi wara'i hijab, atau di balik tabir. Mi wara'i hijab, ini pemberitahuan. Jadi yang diajak bicara oleh Allah Ta'ala adalah para utusannya,
Karena mendapatkan wahyu dua, satu malaikat, yang nomor dua adalah utusan Allah Ta'ala di permukaan bumi. Dan ini menunjukkan Allah Ta'ala memiliki sifat bicara, mengajak bicara hambanya di dunia, tetapi bukan semuanya hambanya beriman, tetapi utusan-utusan Allah, di antara malaikatnya dan para utusan Allah. Wa qala ta'ala di dalam surat Thaha ayat nomor 11 sampai 12. Falamma ataha nudiya ya Musa inni ana rabbuk. Falamma ataha, maka tatkala Allah Ta'ala mendatangi tempat-tempat, itu adalah tempat api, nudiya dipanggilnya ya Musa. Wahai Musa, ini ana rabbuka, saya ini adalah Rabbmu, yaitu penciptamu, pengatur dirimu, yang memberi rezeki kamu. Ini menunjukkan Allah Ta'ala bicara. Wa qala ta'ala, dan juga Allah Ta'ala berfirman dalam surat Thaha Ar-Rabi'ata Asyara, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Maka Allah bicara, sesungguhnya saya ini, hai Nabi Musa, anallah, saya ini Allah. Cuma jangan menanya bagaimana, karena kita hanya dikabari. La ilaha illa ana, tidak ada yang wajib ditaati, ditundui, diibadahi kecuali saya, itu Allah. Fa'budni, maka beribadalah kamu kepadaku. Yang menjadi penjelasan di sini, innani anallah. Wa khairu jaizin ayyakula hadza akhadun khairullah. Tidak boleh apabila dikatakan ini selain Allah, karena Allah Ta'ala mengatakan innani anallah. Tidak boleh innani ini fulan. Dengan dasar apa? Karena ayat berikutnya fa'budni, kembali kepada yang bicara, innani anallah. Ini beberapa ayat dan masih banyak lagi ayat yang menjelaskan bahwasanya Allah Ta'ala berbicara, telah mengajak bicara kepada hambanya di dunia, yaitu para malaikatnya dan juga para utusan Allah. Di akhirat nanti yang diajak bicara bukan hanya para utusan Allah dan malaikatnya, tetapi orang-orang yang beriman. Dan kita berharap semoga kita juga mendapatkan jatah atau hak untuk berbicara dan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya hadis. Ya, beginilah ulama dulu menyampaikan kita. Qala Allah Ta'ala wa qala Nabi. Fa inna astaqal hadis kitabullah. Itu yang disampaikan oleh beliau ketika khutbah. Wa khairal huda hudan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paling baiknya bicara kalamullah. Paling baiknya petunjuknya beliau. Siapapun kita mau menasihati, ini loh ayatnya, selesai kita. Pernah ada orang marah-marah, bapak melarang orang yang yaitu sholat di masjid kuburan. Oh tidak pak, saya bilang. Wah ini loh, ini tulisan. Oh kalau tulisan saya pak, tapi itu hadis. Laknatullahil yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'i masajid. Itu bukan bicara saya, itu ketikan saya. Ada kitab yang kami nukil. Allah melaknat orang Yahudi Nasrani menjadikan kuburan untuk tempat sholat. Nah, mana buktinya? Kami ambilkan Riyadhus Shalihin. Minta terjemah, alhamdulillah punya terjemah. Alhamdulillah bisa membaca. Jadi enak pak, jangan makan dengan minum kanan kiri. Beliau bersabda, selesai. Bagaimana memberantas hadis beliau? Tapi kalau kita bicara, kamu punya hak apa? Nah begitu nanti dia. Makanya Allah berfirman, fadzakir bil Qur'ani may yakhafu wa'id. Ingatkan mereka itu dengan Al-Qur'an. Jangan rame-rame nak, rame-rame. Nah, diam dulu ya. Duduk saja, duduk. Ya, ingatkan mereka, fadzakir bil Qur'an. Ingatkan mereka dengan Al-Qur'an.
Tidak bisa membantah. Bahkan Quran ini dakwah untuk orang sekuler, untuk semuanya macam manusia. Cuma petunjuk untuk orang yang beriman. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan diturunkan Al-Quran hudan linnas. Bukan hudan lil khayawan. Bukan hudan lis syajara, bukan hudan linnas wa bayyinatin minal huda. Jadi kita mananya mendakwai siapapun dengan Quran. Bahkan beliau pertama kali berdakwah dengan ayat Quran. Ya. Mu'adz bin Jabal dikirim ke Yaman mendakwai dengan Al-Quran. Para ulama, kalau Allah Ta'ala wa qala Nabi, lihat kitabnya ulama dulu, subhanallah. Enggak ada cerita yaitu dongeng atau fulan-fulan, tidak. Kalau toh dikatakan Imam Ahmad berkata, karena imam ini mengambilnya seintisarinya dari Quran dan Sunnah. Ya, ini yang barunya kita meniru dakwahnya orang dulu. Makanya kitabnya enggak pernah direvisi, diperjelas, diperisi, diganti, tidak. Karena kita umat sekarang ini, kita ini bukan buat cara baru, tapi mengambil ilmu dari yang dulu. Wassabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar, itu kita. Jadi kita tidak ada sesuatu yang baru. Beda dengan peraturan manusia, ganti orang, ganti cara. Beda dengan buku kurikulum umum. Nah, 5 tahun harus ganti. Quran enggak berganti. Tafsir Ibnu Katsir dulu seperti itu. Mungkin sekarang ditaklik ya, warnanya dikasih merah. Nah, apa itu tulisan dikasih spasi-spasi, dijelaskan, ditambahi. Itu hanya bukan tambahan yang baru, tapi memperjelas. Subhanallah. Karena Islam dikatakan oleh Allah Ta'ala, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Ya, hari itu, hari Arafah, sudah aku sempurnakan agama. Jadi tidak boleh kita membuat sesuatu yang baru. Kalau baru namanya bid'ah. Kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah maka tersesat. Baik, kita lanjutkan. Qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang mulia, idza takallama Allahu bil wahyi. Nah, apabila Allah Ta'ala bicara dengan wahyu, menunjukkan para sahabat yakin, mengimani bahwa Allah Ta'ala bicara, karena sumbernya para sahabat dari Al-Quran, dari hadisnya Rasulullah SAW. Sami'a sautahu ahlus sama, maka didengar suaranya Allah Ta'ala oleh penduduk di langit. Kita bukan penduduk langit, kita penduduk di dunia, makanya kita tidak mendengar. Dan karena Allah Ta'ala menakdirkan kita tidak mendengar suaranya Allah, tetapi penduduk langit mendengar. Sebagaimana penduduk langit tidak makan, tidak minum, tidak beristri, kita beristri, makan dan minum, buang air. Malaikat itu tidak makan, tidak minum, tidak beristri. Ya, tapi hamba yang paling mulia, tidak berdosa, la ya'suna ma amarallah wa yaf'aluna ma yu'marun wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah durhaka dan melaksanakan semua perintah Allah. Sedangkan kita melaksanakan perintah Allah masih sedikit. Dosa kita lebih banyak daripada amal baik kita. Tapi Allah menggandakan amal kebaikan 1/10, membalas amal kejahatan 1 ya 1. Nah, ini menunjukkan para sahabat, ya, yaitu tidak mungkin bicara seperti ini tanpa berlandaskan Quran, tanpa pula mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya yaitu kalam para sahabat itu hujjah apabila tidak bertentangan, tapi ijma'nya sudah sepakat para ulama sunnah merupakan hujjah pula. Kita lanjutkan. Warawa Abdullah ibnu Anas ibnu Unaisin. Unais ini maknanya isim tasghir, asalnya Anas. Ya, Hamid Humaid, Umar Umair. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, yaksurullahu al-khalaiqa yaumal qiyamah. Allah Ta'ala akan mengumpulkan, membangkitkan dari alam kubur besok pada hari kiamat. Khalaiq itu maknanya manusia.
Ya, yaumal kiamati, pada hari kiamat, uratan, dalam keadaan telanjang. Kita ini bisa dalam keadaan telanjang. Khufatan. Nah, khufatan itu maknanya yaitu tidak bersepatu, ngebak. Ghurlan kulub, belum khitan. Jadi kembali lagi kita tidak khitan. Buhuman juga begitu, buhuman mana tidak berbaju. Kita mati, kita ini kan meninggal dunia kan nantinya tidak dikasih baju seperti ini, enggak, kain putih. Jadi kalau bangun telanjang semua, sampai Aisyah mengatakan, wahai Nabi, kalau begitu besok kan orang-orang laki-laki melihat auratnya wanita. Bukan begitu ya Aisyah, dasarnya hari itu ya, membuat bingung orang gitu. Satu contoh, kalau ada orang jatuh semuanya kan, dalam di mobil ketabrak, satu coklek tangannya, satu yaitu babas, gimana dia bisa melihat auratnya saudaranya? Itu masih gempa di dunia, belum lagi nanti di akhirat. Tapi yang jelas ini hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari dan juga mutawatir hadisnya, bahwa kita nanti ya akan dikumpulkan oleh Allah Ta'ala, dihidupkan kembali. Nah, kemudian tidak berbaju, ngebak, tidak bersandal, dan juga kembali kita tidak khitan, kulub. Fayunatihim, lalu Allah Ta'ala memanggil mereka bisautin, dengan suara. Ini menunjukkan suaranya Allah Ta'ala didengar. Dan karena bicara itu ciri-cirinya satu, bisa difahami dan bisa direkam, bisa ditulis, bisa dihafal, bisa difahami. Nah, tapi ini suaranya asli, kita tidak bisa nulis. Terdengar apa nggak bisa nulis, nggak tahu juga maknanya. Nah, ya, tidak bisa juga dipindah, direkam mungkin, tapi ya nggak ada artinya. Nah, namanya suara bicara bisa dipindah kalimat-kalimat. Makanya Al-Quran bicara Allah, bisa ditulis, mahfud bisa dihafal, kitab tulisan, Quran dibaca, zikrun dihafal. Fayunatim bisautin, maka Allah memanggil mereka bisautin, dengan suara, yasma'uhu man ba'uda, maka mendengar orang yang jauh. Kama yasma'uhu man qarubas, bagaimana mendengar pula yang dekat. Bagaimana ya, jangan menanya bagaimana, ini kabar. Tapi ya, mesti Allah menjelaskan kita jadi dari mana, betul. Ya, ayam itu dari telur, betul. Gak ada perselisih. Allah menurunkan hujan dari langit, tidak berselisih. Allah menjalankan matahari bulan, tidak berselisih. Maka berita-berita yang belum terjadi, yang dinukil dari orang-orang ulama sunnah, mesti terjadi, cuma belum terjadi. Anal maliku, katanya Allah Ta'ala, saya ini raja. Anatiyanu, saya akan yang memberikan imbalan-imbalan, balasan-balasan. Yang beramal soleh dibalas dengan surga sebagai rahmat Allah Ta'ala kepada hamba yang beriman. Yang beramal dosa dimasukkan neraka sebagai bentuk adilnya Allah. Rawahul a'immah, diriwayatkan oleh para imam. Imam disini yaitu imam hadis. Wastashhada bihul Bukhari, dan juga yaitu disahidkan. Syahid itu maknanya ada syahid, ada tabi. Syahid itu maknanya disebut pula dalam Imam Bukhari, yaitu sahabat yang menyebutkan hal ini. Ini menunjukkan bahwasanya orang-orang beriman besok pada hari kiamat, bukan pada hari sekarang, akan mendengar, bahkan juga akan diajak bicara oleh Allah Ta'ala. Wa fi ba'dil asar, dalam sebagian asar maknanya peninggalan dari kalangan tabi'in atau para sahabat. Sebetulnya asar itu bisa mencakup hadis, mencakup khobar. Nah, kalau memang hadis khusus untuk bicaranya beliau,
Kalau sifatnya khabar itu bicaranya para sahabatnya. Kalau asar itu tabi'in, dan juga memahami itu hadis dan juga kalamnya para sahabat dan juga para tabi'in. Itu istilah asar yang harus kita fahami. Anna Musa alaihissalam, sesungguhnya Musa alaihissalam lailatan, pada satu malam, ra'an nara, melihat api. Fahalatuhu, maka beliau merasa takut dengan melihat api. Itu sifat manusia. Takut seperti ini tidak tercela. Kita umpamanya tidur sendirian di rumah, takut itu namanya takut tabi'i, enggak apa-apa. Naik ke mana, naik ke apa enggak berani, takut enggak apa-apa. Itu takut tabi'i. Tapi takut ibadah, kita wajib melaksanakan perintahnya Allah. Fafazi'a, maka beliau pun terkejut. Fanadahu rabbuhu, maka Allah memanggilnya. Qala ba'dul athar anna Musa alaihissalam lailatan ra'an nara, bahwasanya Nabi Musa alaihissalam pada waktu malam melihat api. Fahalatuhu, merasa takut, atau api itu membuat takut, yaitu beliau. Fafazi'a, maka terkejut pula. Fanatahu rabbuhu, maka Rabbnya yaitu Allah memanggilnya. Dan ini tidak bertentangan dengan ayat, karena tadi wa kallamahullahu Musa, ya Musa, dipanggilnya. Ini asar. Inilah para ulama dulu ketika mengambil penjelasan dari para ulama itu ada dasarnya. Para ulama itu bicara dasarnya Quran dan hadis. Fa'ajaba sari'an isti'nasan bisauti, maka Nabi Musa menjawab dengan segera setelah mendengarkan suara itu. Nah, jadi kan ini berita, ya kita harus mengimani. Apalagi tadi sudah dijelaskan ayatnya. Faqala, maka jawabnya Nabi Musa, labbaik labbaik, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Asma'u sautaka, aku mendengarkan suaramu wahai Allah. Wala ara makanata, tapi saya tidak tahu di mana kamu tinggal wahai Allah. Ini keutamaan Nabi Musa, makanya dikatakan kalimullah. Fa'ina anta, engkau di mana ya Allah? Qala ana fauqaka, saya ini di atas, mananya di atas ars. Allah berfirman ar-Rahmanu 'alal arsis tawa. Wa amamaka, dan saya ini di hadapanmu, wa an yaminika, dan di kananmu, wa an shimalika, dan dari yaitu kirimu. Ini bukan berarti jumlahnya Allah Ta'ala itu 4, bukan. Makna kanan, kiri, depan ini maknanya muhit, Allah Ta'ala meliputi. Wala yuhituna bihi ilma, tidak ada yang bisa meliputi ilmunya Allah. Kalau ada yang mengatakan wallahu ma'akum aynama kuntum, Allah Ta'ala bersamamu di mana, maknanya bersamamu di mana kamu berada, itu keliru. Karena ma'iyah di situ adalah ma'iyah Allah Ta'ala melihat kamu dan mendengarmu. Yasma'u wa yara. Ya, jadi makna seperti ini, Allah Ta'ala di atas dan juga Allah Ta'ala mengetahui di mana saya berada. Ya. Fa'ulima anna hadhihi sifata, maka perlu diketahui bahwasanya sifat ini la tanbahi illa lillah, tidak mungkin kecuali hanya untuk Allah, karena di atas arsy-Nya Allah. Ya, di atasnya Allah tidak ada. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, tapi bukan nempel di atasnya. Itu namanya huwal awwal wal akhiru wad dhahiru laisa fawqahu ahad. Tidak ada yang yaitu meninggihi Allah Ta'ala. Qala kadzalika anta ya ilahi. 6.
Fa'ulima anna hadhihi sifata la tanbahi illa lillahi ta'ala, maka diketahui bahwa sifat ini tidak layak kecuali haknya Allah. Qala kadzalika anta ya ilahi, dijawab demikian juga engkau wahai ilahku. Afa kalamaka asma'u am kalama rasulika, begini wahai Allah, apakah yang aku dengar ini bicaramu ya Allah atau bicaranya utusanmu? Karena tidak melihat, yang didengar suara. Qala bal kalami ya Musa, tetapi itu adalah bicaraku hai Musa. Kita fahami apa adanya, ya. Dan karena asar ini didukung dengan dalil wa kallamallahu Musa taklima, hanya saja beliau tidak menjelaskan kepada kita kaifiyah tentang caranya bagaimana, karena ini adalah urusan gaib. Selanjutnya syarah as-sifatul khamisata asyrata, sifat yang 15 adalah al-kalam. Al-kalamu sifatun min sifatillahi as-sabitati lahu bil kitabi was sunnah wa ijma'is salaf. Bicara adalah sifat di antara sifat-sifat Allah yang sempurna. Semua sifat Allah Ta'ala sempurna, yang telah ditetapkan dalam kitab, yaitu Al-Quran, dan di dalam sunnah namanya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga ijma' as-salaf. Jadi untuk mengetahui nama dan sifat Allah Ta'ala hanya 3 sumbernya. Pertama Al-Quran, yang nomor 2 yaitu as-sunnah, yang nomor 3-nya ijma'. Ijma'nya kesepakatan, karena beliau bersabda la tajtami ummati ala dhalalah, tidaklah akan bersepakat umatku itu di dalam kesesatan. Dan para ulama sunnah tidak mungkin akan bersepakat dalam kesesatan. La tajtami ummati ala dhalalah, karena apa? Allah Ta'ala yang yaitu memelihara mereka, Allah Ta'ala yang memberi petunjuk mereka, ya, dengan dasar ayat was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin. Allah berfirman radhiyallahu anhum wa radu'an. Inilah nikmatnya menjadi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika benar maka Allah Ta'ala tetapkan, yaitu beliau, dan jika salah maka Allah Ta'ala menurunkan ayat untuk menjelaskan kesalahan sahabat dan agar kembali kepada yang benar. Makanya kita jumpai banyak ayat Al-Quran pujian Allah Ta'ala terhadap para sahabat radhiyallahu anhum, dan juga hadis beliau yang mengatakan la tasubbu ashabi, jangan sekali-kali kamu mencela sahabatku. Seandainya kamu berinfak berupa emas segunung Uhud, belum bisa membandingi infaknya para sahabat 1/4 atau separuhnya kurmanya. Ini termasuk banyak sekali pujian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau takzimnya kepada para sahabat. Kalau ada kita mendengarkan khutbah, ada orang melecehkan sahabat, usir dari masjid. Jangan besok lagi tulis dilepas, tidak boleh khatib, ya. Tapi kalau kita bisa memilih yang baik, subhanallah, jadi takmir masjid. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakat wa lam yakhsha illallah. Nah, ya, jadi kita jangan segan-segan melepas. Kita juga begitu, ada saat itu kok kurang beres dan nasihati, nggak mau kembali, bismillah, pergi. Karena Allah Ta'ala berfirman fa'arid anhum, berpaling dari mereka. Jadi kita bukan hanya sembarang memasang orang, karena kita akan bertanggung jawab di sisi Allah. La tus'alunna yawma idzin 'anin na'im, kita akan ditanya oleh Allah Ta'ala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Selanjutnya minhum man kallamallah, di antara mereka ada orang, yaitu hamba yang diajak bicara oleh Allah Ta'ala. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza aradallahu ayyukhiya bi amrihi takallama bil wahyi
apabila Allah Ta'ala ingin menyampaikan wahyu dalam urusannya, maka Allah Ta'ala bicara kepada nabinya dengan wahyu. Akhrajahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Jarir wa Ibnu Hatim wa Ibnu Abi Hatim rahimahumullah ta'ala. Nah, ini menunjukkan Allah Ta'ala bicara. Wa ajma'a salafu ala subutil kalami lillahi fayajibu isbatahu lahu, dengan syarat min ghairi tahrifin. Yang nomor 2 wala ta'tilin. Nomor 3 wala takyifin. Nomor 4 wala tamsilin. Ini kaidah yang harus kita hafal. Dan ini sudah berulang-ulang disampaikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, dan itu bukan karya tulis beliau, tapi beliau memindah dari kalam para ulama sebelumnya, Imam Malik, dari Ar-Rabi dan juga seterusnya. Maka ulama salaf telah bersepakat menetapkan bahwa Allah Ta'ala bicara. Maka kita wajib menetapkannya. Jangan seperti kelompok Jahmiyah, Mu'tazilah yang lainnya, yang mana Allah Ta'ala tidak bicara. Atau Asy'ariyah mengatakan bahwasanya Allah Ta'ala bicara qaiman bi nafsihi, ya, tetapi Allah Ta'ala yaitu membuat lafadznya. Ini tidak benar. Ada lagi Jahmiyah mengatakan bahwa bicaranya Allah Ta'ala yaitu wahidun la yatajazza. Berarti alhamdu seperti qul huwallahu ahad. Berarti wasariqatu wasariqatu seperti az-zani waz-zan, az-zani atau waz-zani. Nah, inilah perlunya kita memahami kaidahnya ulama sunnah agar kita tahu kesesatannya ahli bid'ah. Maka ulama salaf telah bersepakat menetapkan bicaranya Allah Ta'ala, dan itu wajib kita tetapkan min ghairi tahrif, jangan dipalingkan maknanya. Yang nomor 2 wala ta'til, dan jangan ditiadakannya. Allah tidak bicara. Bagaimana Allah tidak bicara? Ayatnya banyak. Wala takyif, dan jangan dibagaimanakan, dibayangkan. Karena membayangkan sesuatu berarti ingin mengetahui sesuatu yang ia tidak tahu. Dan itu Allah Ta'ala berfirman, ijtanibu katsiran minadh-dhanni. Yang nomor 4 wala tamsil, dan jangan diserupakan. Karena Allah Ta'ala berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Wa huwa kalamun haqiqiyyun. Dan itu adalah bicaranya Allah yang sebenarnya. Yaliqu billahi, layak untuk Allah. Yata'allaqu bimasyiati, yang mana bicaranya Allah Ta'ala hubungannya dengan kehendaknya. Ya, karena itu bicara hubungannya itu adalah sifat fi'liyah. Kemudian mau bicara ketika Allah Ta'ala berkehendak. Nah, ada lagi sifat dzatiyah, ada lagi sifat fi'liyah. Sifat dzatiyah maknanya selamanya. Tapi kalau sifat yaitu sifat masyiat, tergantung dengan kehendaknya. Maka bicara termasuk yaitu sifat masyiah. Tatkala Allah bicara, maka Allah bicara. Tidak ada satupun yang menghalanginya. Wa aswa'inam yata'allaqu bi masyiati bi hurufin, itu keluar hurufnya. Alhamdu, alif lam ha mim dal 5. Maca alhamdu kita dapat pahala 50. Wa aswatin masmu'atin, dan juga suara yang didengar. Dalam satu ayat, wa in ahadum minal musyrikin nastajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Yasma'a kalam Allah. Kalau ada wahai Nabi orang musyrik yang ingin minta perlindungan kepadamu karena diusir oleh temannya, mau dibunuh, lari menuju ke negerimu, lindungi. Fa'ajirhu hatta yasma' kalam Allah, sehingga dia mau mendengar ayatnya, kalam bicaranya Allah, tadi didengar. Ya, ini menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala berbicara, bisa difahami maknanya, didengar, bisa dinukil, dan juga bisa dihafal. Walamma waddalilu ala annahu bimasyiatihi. Adapun dalil bahwasanya Allah Ta'ala ini ketika berbicara berhubungan dengan kehendaknya,
Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf 143. Berbeda dengan kita bicara, kadang-kadang tidak berkehendak ngigau bicara, tapi kita nggak tahu. Ketika bangun tidak tahu, kamu bicara malam bicara apa nggak tahu, yang mendengarkan tahu. Tapi Allah berbicara dengan kehendaknya. Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu. Dan tatkala datang Nabi Musa pada waktu tempo, pada waktunya, maka Rabbnya yaitu Allah Ta'ala mengajak bicara. Ini maknanya dengan kehendak Allah. Fattaklimu khasala ba'da maji'i Musa. Maka bicara ini diperoleh setelah datangnya Nabi Musa alaihissalam. Fadalla ala annahu muta'alliqun bi masyiatihi ta'ala, dan ini menunjukkan ada hubungannya dengan kehendaknya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.